kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Aman dan inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah tiba di hari yang baru ini. Kita boleh bertemu kembali, bersukacita di dalam Tuhan karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan untuk kita. Dan marilah sebelum mengawali segala tugas-tugas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan bersabda bagi kita dan akan menguatkan kita dalam segala pekerjaan tugas-tugas kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebab Allah sendiri mengasihi kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus diutus Allah ke tengah-tengah dunia ini, berinkarnasi, menjadi manusia, menjadi daging. Dia menjadi firman kehidupan bagi kita. Ini adalah merupakan sebuah kekuatan dan dasar iman. Ayat renungan kita pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2022, diambil dari Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Kan sebuah kekuatan dan dasar iman kita orang-orang percaya untuk mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus berasal dari Allah. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup umat Tuhan di masa perjanjian lama, Allah menghadirkan diri, memperkenalkan diri dalam berbagai bentuk simbol, tanda, sehingga umat hanya mampu untuk mengerti dari suara, dari angin, dari api, dan itulah yang dapat mereka pakai sebagai jalan untuk mengerti Allah. Karena begitu kudusnya Allah, begitu dahsyatnya Allah sehingga Dia tidak dapat dilihat. Dan puji syukur karena kasih Allah untuk dunia ini, karena umat tidak mampu menerima dengan sepenuhnya Allah yang telah memperkenalkan diri dalam hidup mereka. Lalu Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia berasal dari Allah dan Dia adalah Allah sendiri. Karena dunia ini perlu mengenal Allah dalam rupa manusia, dalam keadaan yang boleh dilihat oleh manusia. Dan Yesus Kristus melayani tengah-tengah dunia ini supaya manusia mampu untuk menerima. Manusia memiliki pemahaman dan pengertian yang akan menolong mereka untuk mengerti Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Abang dan Nino dan saudara-saudara dalam Kristus Yesus memang tidak mudah memahami hal ini. Dan apabila kita belajar dari perjalanan sejarah gereja, dari perjalanan umat Tuhan, begitu banyak perbedaan-perbedaan, bahkan perselisihan, juga perpecahan-perpecahan karena pengertian, pemahaman mereka yang berbeda-beda. Karena mereka menafsirkan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Allah itu sendiri dalam pemahaman-pemahaman yang sangat dipengaruhi oleh budaya mereka, konteks sosial kehidupan mereka. Sehingga perselisihan dan perpecahan itu menjadi tidak terhindarkan. Dan dalam perjalanan sejarah gereja kita dapat belajar bagaimana umat Tuhan mengalami perbedaan-perbedaan yang menyebabkan mereka berselisih paham dan lalu akhirnya memutuskan untuk membentuk komunitas gereja masing-masing. Karena itu firman Tuhan hari ini kita harus pahami dengan cermat, dengan baik, dengan iman yang sungguh-sungguh hanya tunduk kepada kasih Tuhan yang memberikan pengertian, memberikan pikiran yang jernih, memberikan kepada kita pengetahuan yang cukup sehingga kita mampu mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah Allah, Dia bersumber dari Allah. Ini menjadi sesuatu yang boleh menguatkan iman percaya kita, bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah keselamatan itu dapat kita peroleh.
Karena itu kita tidak perlu ragu memahami tentang Yesus Kristus sebagai Allah sendiri yang mewujud dalam rupa manusia, yang telah merendahkan diri, yang telah bersedia menjadi serupa dengan manusia dalam rupa hamba, dalam kerendahan hati, kesederhanaan, sehingga manusia mampu untuk menerima, mampu untuk mengerti, mampu untuk menyambut Dia dalam realitas-realitas hidup kita, dalam kenyataan-kenyataan hidup kita, dalam pengalaman-pengalaman konkret kehidupan kita. Allah justru hadir menyapa kita dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita boleh bersyukur karena segala pekerjaan Tuhan Yesus, segala karyanya yang begitu besar, karyanya agung, menebus kita, mengorbankan hidupnya sampai di kayu salib, di Golgota, tersiksa, dia harus mengalami penderitaan, supaya dia sungguh-sungguh masuk ke dalam kemanusiaan kita yang sesungguhnya, kemanusiaan kita yang sejati, mengalami pengalaman kita secara nyata, sehingga dia sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan umat manusia, supaya Allah itu tidak hanya Allah yang jauh, tetapi Allah itu juga Allah yang hadir, yang omnipresence, Allah yang imanen, yang hadir dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita bersyukur untuk kasih Allah yang begitu luar biasa. Manakala kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, kita percaya kepada Allah, Allah Bapa yang kita sembah, yang kita mengerti, yang kita imani, yang kita hayati dalam pemahaman-pemahaman kita sebagai umat, bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menjadikan segala yang ada, Allah yang memelihara kehidupan manusia, Allah yang ada di dalam sejarah, bahkan Allah yang berada di atas sejarah, Allah yang berada di atas waktu, tetapi Dia secara nyata hadir dalam kehidupan kita dalam pribadi anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita yang menyembah Yesus, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang memuji dan mengagungkan namanya setiap saat dalam doa, dalam pengharapan, dalam segala kerinduan kita, supaya kita tetap kuat dan kita tetap bersemangat menghadapi segala hal dalam kehidupan kita. Marilah dalam nama Yesus kita mohonkan segala permintaan supaya kekuatan, supaya segala kekayaan hikmat dapat diberikan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Dia sebagaimana kita mengasihi Allah. Karena ketika kita mengasihi Yesus Kristus sebagai anak Allah, kita juga mengasihi Allah. Kita memahami bahwa Dia adalah ada di dalam pribadi anaknya Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap bertekun dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, anak Allah dan Allah itu sendiri. Tidak perlu ragu, kita tidak perlu sanksi, kita tidak perlu bingung, dan kita tidak perlu berpikir dalam keliaran analisa logika kita. Mari kita sungguh-sungguh menghayati bahwa di dalam diri Yesus Kristus kita menyambut Allah yang sejati itu di tengah-tengah hidup kita. Karena itu kasihilah Tuhan Yesus, percayalah kepadanya, bahwa kita menyambut Allah yang agung itu di dalam segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa, ajar kami untuk selalu mengerti, memahami, mengimani bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Allah sejati. Karena itu tolong tuntun dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menghayati dengan benar. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini. Tuhan, teguhkan iman kami untuk selalu bersandar kepadamu. Kuatkan saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang menghadapi kesusahan, kesulitan, terutama yang sakit. Tuhan, menguatkan mereka untuk tetap bersandar kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.